Kemarin kilas balik bahwasanya orang yang dicegah untuk mentasarufkan hartanya ini ada beberapa orang. Jadi wal hajru ala sittatin, ada 6 orang yang tidak boleh. Ada sobi, kemudian ada majnun, anak kecil, kemudian orang gila, safi. Safi ini adalah orang yang tidak bisa mentasarufkan hartanya dengan baik. Bisa dikatakan juga al-mubadir limalihi, orang-orang yang suka menghamburkan hartanya tanpa ada manfaat. Kemudian muflis, muflis ini orang yang bangkrut, atau dalam hal ini muflis ini orang-orang yang termasuk alladzi irtakabat hudduyun, wong sing tumpo-tumpo utange akeh akhirnya bangkrut, atau memang dia bangkrut kemudian tidak bisa menyauri hutang-hutangnya. Misalnya dia punya harta 10 tapi hutangnya 20. Nah, ini muflis. Nah, dia tidak bisa nyaur. Maka orang yang seperti ini hartanya harus ditangguhkan untuk menjaga hak-haknya orang yang menghutangi. Tidak boleh kemudian dia menghambur-hamburkan hartanya, ditasarufkan untuk hal-hal yang lain. Karena apa? Dia masih mempunyai tanggungan, masih punya ikatan kepada orang-orang yang mempunyai piutang kepadanya. Yang selanjutnya adalah orang yang sakit, yang dikhawatirkan sakitnya ini adalah menjelang maut. Jadi ada orang yang sakit yang gambarannya secara medis mungkin ini mungkin umurnya sudah tidak panjang lagi karena melihat sakitnya, melihat umurnya dan seperti itu, maka dia tidak boleh untuk mentasarufkan hartanya lebih dari 1/3. Jadi wal hajru alaihi fima zada ala thuluth wa huwa thuluthut tirkah li ajli haqqil waratha. Untuk apa? Untuk menjaga hak-haknya ahli waris. Wong wis arep mati, duite dingengene wong, akhirnya mati ahli warisnya ora oleh apa-apa. Kan mesakne, ngoten nggih. Wis tuwa, lara, ngoten nggih. Maka dia tidak boleh tasarruf seenaknya sendiri. Nopo nggih, sugih ke anak-anake ya mungkin wis kaya-kaya, terus akhirnya dia ngawur, wis iki tak weh-wehne kabeh. Ini harta saya senilai 10 miliar saya berikan semuanya ke masjid. Ini juga tidak boleh, Pak. Karena apa? Ada hakul warathah di situ. Dia hanya boleh maksimal 1/3. Kalau 10 miliar ya berarti sekitar 3 miliar. Maksimal dia boleh untuk sedekah. Mungkin kalau sekarang jarang lah Pak orang seperti itu. Di bondo 10 disodakoni 3 kira-kira ya arang-arang, paling ya 10 juta wis kakean kira-kira. Ini pun boleh lebih dari 1/3 kalau atas izin ahli waris. Anaknya dikelompokne le iki bapak kita ya wis ora suwe, misale ngoten. Iki bondone tak dum-dumne ya biar punya tinggalan jariah, ini ke sana berapa, ke sana berapa. Entek tapi kowe kurang kebagian piye? Kowe ikhlas apa ora? Monggo Pak bareng. Ya kalau anaknya boleh ya enggak apa-apa. Kalau boleh lho nggih. Ya lek enek lho Pak nggih, aja ngene apa ya enek, ya lek enek. Ya lek anake soleh-soleh kabeh, kaya ya sugih-sugih kabeh ndak butuh Pak karo bondomu wis entekno, gawanen mati. Nah, niku carane nggawa mati bondo ngoten niku Pak. Dadi lek pengen nggawa mati bondo ki carane ya
Jadi sedekahne niku bondone digo mati tenan. Wah aku pengen mati nggawa Alphard. Alphardmu sedekahno. Ini saya sedekahkan ini di Masjid Agung buat operasional para merbot. Wah. So sama lek mati nggawa Alphard jenenge. Jadi seperti itu. Jadi li ajli hakil warasa. Karena tirkah harta tinggalan orang yang meninggal ini menjadi haknya ahli waris. Tentunya setelah diberikan hak-haknya, misalnya masih punya tanggungan hutang. Jadi ada orang meninggal itu tidak serta-merta duwite nggih bancaan Pak karo anake, nggih, warisane nggih bancaan mboten. Tapi yang pertama nginyawuri utange, nggih, didelok bapak nggih duwe utang mora, mbah duwe utang mora. Nggih. Setelah itu, nggih, yang pertama hutang itu hutang kepada Allah, nggih. Hutang kepada Allah itu apa? Zakat. Ya, jadi mbah mbiyen ketika hidup misalnya, ini menunaikan zakat enggak? Oh, mbiyen mungkin ora ngerti zakat, ngoten nggih. Gelem zakate akhir-akhir ini, ya, berarti yang dulu-dulu disauri Pak zakate. Itu kewajiban. Ya. Ini gunanya punya anak soleh, waladun solihun. Karena kalau anak tidak soleh Pak, jangankan hutang kepada Allah, hutang karo tonggone ya mau nyaur ya urusane bapak mati ya wis. Ya, ini kan ya ndak. Misalnya bapaknya punya tanggungan haji, nggih. Maksudnya bagaimana? Bapak sogeh meninggal belum haji, padahal dia itu sudah termasuk istitoah secara zahir, ya duwe duit, duwe kira-kira cara ngibudal kaji turah. Maka bapak jenengan niku masih punya hutang haji, makanya jenengan haji kan haji amanah. Dan kalau haji amanah Pak aja golek sing murah. Ya niki kebiasaan nih golek haji amanah sing murah ya, padahal ya lek murah ki ya kualitas dan ya wallahu a'lam ya. Lek perlu jenengan yakin ya ini golek haji amanah yang sing larang saya bayar mahal biar benar-benar dikerjakan. Ya khawatir Pak, khawatirnya namanya haji amanah 6 juta kayak jenengan tahulah 6 juta jadi real itu berapa, sing nglakokne berapa. Mungkin kalau sama ngongkon uang yang tidak ada administrasi dan sebagainya ya. Nah, jadi itu kalau dia punya tanggungan haji amanah. Lah ini Pak yang sering orang-orang itu merasa miskin itu ndak duwe duit tapi lemai ombo. Nah, ini kan saja ini kan luwih sugih Pak timbang sing duwe duit. Niki mbah niku omahe welek ya, omahe ya gedhek. Kemudian ngisore tanah. Ya ora duwe sepeda motor, duwene sepeda ontel, ora duwe wedhus tapi sawahe. Ombo tegalane. Ombo niku sugih Pak. Niku sugih. Itu kalau tanahnya dijual iso miliaran. Maka yang seperti itu kalau meninggal ya dihajikan haji amanah. Anake kudu ngerti mbok ki melarat nyapa dikajekne bareng lho. Mbokmu ki sugih ben wong sitok anake 5 kebagian 200 ru. Dikerjakan anak sendiri bagaimana? Boleh kalau anaknya sudah pernah haji. Ngoten boleh, malah saya misalnya anaknya sudah pernah haji. Kemudian dia khusus haji ini aku ngajak nih orang tua saya, boleh ya jika malah marem dikerjakan sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Kemudian hutang hakul adami. Hutang hakul adami ya sebelum hartanya dibagi. Nah ini hakul adami diselesaikan. Tahun duwe utang apa ning tanggane, wong tanggane diworo-woro. Sing tahun duwe utang ning bapak saman mriki, nah, kita selesaikan secara baik. Nah, lek utange gede, nggih,
kan istibrok Pak. Ini utangnya ageng Pak, lek kula ikhlasne nggih abot. Keluargane nggih ngoten niki nggih ngertos kula tanggung, tapi lek kula saur sakniki sik dereng kiat. Carane Pak ben bapak kula bebas nggih jenengan istibrok. Pun utangi bapak kula, utangi bapak jenengan kula bebasne. Ngoten sing nanggung genten anake. Wonten dikhiwalah, diakote akot khiwalah, diligerne utange. Wis Pak, utangi bapak tak saur atas nama aku saiki sing tanda tangan materai aku. Jadi sampean nagih ning aku sing diutang malah aku ora bapak. Wis sampean saiki sampean ikrar bahwasanya utangi bapakku kok wis bebas krana utangi ganti ning anake ngoten nggih. Lah niku lek anake Jawa ngoten, dadi bapake niku wis bebas. Ora sik panggah angsuran ae. Bapak wong wis mati angsurane sik mlaku. Jadi seperti itu. Kemudian wasiat-wasiatnya diselesaikan. Jadi sebelum bondo ini dibagi mungkin bapaknya pernah wasiat, ya. Wasiat apa, selesaikan wasiatnya. Ya. Baru setelah itu semuanya selesai, itu boleh dibagi. Itu namanya harta tirka. Bondo tinggalannya mayit, monggo dibagi sesuai dengan hukum faraid, sesuai dengan hukum waris. Kalau anak laki-laki ya asobah binafseh, anak perempuan kalau sendirian setengah, kalau lebih dari 1 2/3, kalau dengan anak laki-laki asobah bilhuwer, seperti itu ya. Ibu ini berarti zaujah, istri yang meninggal. Suami berarti yang ditinggalkan istri bagiannya adalah 1/8, ya. Walaupun istrinya 1 atau 2 bangga 1/8. Nanti lek bojone 4 ya 1/8 dibagi 4 ya. Makanya mau itu lagi mau lek bojone sing lanang ya akeh, engko lek mati warisane titik. Nggih, monggo mungkin ada yang ditanyakan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan, Gus. Yang pertama, bila ada sepasang suami istri yang belum rumah tangga, terus salah satu meninggal, dia tidak punya anak, yang berhak menerima harta warisan dari si mayit itu salah satu istri atau suaminya, yang lain daripada itu siapa lagi, Gus? Yang kedua, bila yang meninggal suami atau istrinya itu tidak punya anak dan dua-duanya sudah meninggal, itu nanti yang menerima harta warisan dari si mayit keduanya siapa yang berhak menerimanya, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau si ada suami istri ya, ada suami istri ya, salah satunya meninggal, ini nanti yang berhak menerima siapa ya. Jadi kalau kita dulu misalnya suami dulu yang meninggal, berarti kalau suami yang meninggal maka yang berhak menerima adalah istri ya. Istri berhak menerima warisan. Kemudian ibu ya, ibunya si mayit ya. Nah, itu tadi kalau masih ada dia juga berhak menerima warisan. Bapaknya si mayit kalau masih ada dia berhak menerima warisan. Itu kalau tidak punya anak loh nggih. Kemudian saudaranya si mayit nggih, dia punya saudara laki-laki
dia berhak menerima warisan. Kalau dia juga misalnya punya saudara perempuan, juga bisa menerima warisan. Kalau tidak punya anak itu teko ngendi-ngendi, Pak. Jadi orang kok dimek bojone tok, ngoten nggih. Jadi kok ada orang menikah tidak punya anak, ketika dia meninggal maka saudara laki-lakinya bisa dapat warisan. Kalau dia punya anak laki-laki tidak dapat itu tadi saudaranya. Jadi kalau tidak punya anak seperti itu, tekan dindi, so tekan saudara-saudara sekelilingnya. Kalau yang meninggal istri bagaimana? Ya sama, berarti yang dapat warisan adalah suami, kemudian ibu atau ayah dari istri itu tadi, ibu ayahnya istri itu tadi, kemudian saudaranya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dua-duanya meninggal bagaimana? Kalau dua-duanya meninggal, maka ya keluarganya si istri, berarti ya bapak ibunya istri itu sendiri loh ya. Kemudian saudara-saudara istri itu tadi. Dan suami bagaimana? Sama, suaminya juga meninggal, maka yang mendapat warisan karena bojone ya wis ora enek, yaitu tadi saudara-saudara si suami itu tadi, atau kemudian dan kemudian bapak ibunya kalau masih ada. Jadi seperti itu. Misalnya saudaranya sudah tidak ada, tapi ponakannya enek, maka ponakannya yang dapat. Oh, ini duwe dulur lanang. Si mayat ini punya saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya meninggal karek anake, maka boleh mendapatkan warisan. Jadi itu namanya Ibnul Ah. Ibnul Ah ini anak lanangi dulur lanang, anak laki-lakinya saudara laki-laki. Ibnul Ah ini bisa mendapatkan warisan. Atau Bintul Ah, anak wedoke dulur lanang, itu juga bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau anaknya saudara perempuan ini sudah tidak bisa. Anak tiri ini tidak boleh mendapatkan warisan. Yang boleh mendapatkan warisan ini hanya anak kandung. Anak angkat pun, anak angkat, anak tiri, dalam hukum Islam tidak bisa mendapatkan warisan dari yang meninggal dunia itu tadi. Karena warosah ini bisa turun karena ada hubungan nasal, hubungan anak, hubungan asal, hubungan bapak ibu, hubungan anak bapak, atau zaujiyah, hubungan pernikahan, itu yang bisa menjadikan waris. Kalau anak angkat ataupun anak tiri ini tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau diberi, yang memberi itu yang berhak mendapatkan warisan boleh. Misalnya meninggal dunia, ini tadi tidak punya anak, akhirnya kan yang dapat warisan saudaranya. Wes iki awakmu biyen diangkat anak karo masku sing ra enek kuwi, wis saiki tak ngehi bagian. Boleh atas nama hibah, bukan atas nama waris. Jadi biasanya kalau ada yang seperti itu, ini ditoto Pak, sebelum meninggal ini biasanya didum pisan. Nah, ini tak dum ya, bendak tukaran sok misalnya seperti itu. Nah, ini anak angkat tak dum pisan. Nah, kemudian ini anak yang asli segini, ya, biasanya seperti itu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang warisan dan ahli waris. Untuk syariatnya warisan itu dari wong Jawa nggih wong wedok ndok wong lanang itu. Tapi dalam pembagiannya nanti seandainya ada mediasi keluarga mau hasil musyawarah nanti tidak disesuaikan dengan aturan syariat di dalam agama Islam, artinya
dibagi sesuai dengan hasil musyawarah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Jadi harta warisan ini harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Adzakaru mislu hadil unthayain. Wong lanang kuwi bagiane 2 kali bagiannya anak perempuan. Kalau laki-laki 2 bagian, maka perempuan 1 bagian. Itu hukum asal dan hukum dari Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian kalau ada mediasi seperti itu, maka harus dijelaskan dulu posisinya. Dijelaskan, oh iki anu lo, Dik, sakjane dulur mulan iki kudune bagiane sawah kono karo kono, loro ngoten. Tapi krana niki ben guyub, maka ini dibuktum roto selama saudara laki-lakinya ikhlas. Berarti itu nanti bagiannya saudara perempuan itu tadi berarti pemberian dari saudara laki-laki. Wonten. Nah iki bagianmu iki 1 miliar, iki sing lanang 2 miliar. Krana sing lanang iki wis ben rukun, ben rata wis nggonku ora 2 miliar apa-apa, ayo didum. Didum padha eding. Jadi karo 1 miliar rata kabeh. Ya. Berarti ada iskotul hak, ada pengguguran hak dari laki-laki tersebut. Wis jatahku dimek ora apa-apa didum rata. Wonten. Dengan seperti itu, maka 1 hukum Islam juga telah dijalankan. Yang kedua, tambah nopo nggih, saling mengasihinya tambah. Wah ternyata kakangku ki ya Jawa. Oh dulurku lanang ki ya gati karo aku, ngono nggih. Bagiane diwehne aku ngoten. Lek ngono akhirnya ndak enek. Nggonku kok titik men, padahal wis dingehi padha iku lho sik oleh ngaku oleh titik. Ngoten nggih. Padahal kowe iki kudune iki kursi siji, aku ki wis ngalah tak ngene awakmu. Ngoten nggih. Jadi lek ada seperti dikrenahne, ya iki nggonku loro, nggonmu siji, tapi karena aku welas karo awakmu ben awake duluran pangapi, sing siji kaya ditugel di para loro, kowe separo aku separo. Akhirnya alhamdulillah, wah aku oleh tambah neh. Orang itu kalau seperti itu kan malah seneng, ya. Tapi kalau dia sudah merasa bagiannya iki kudune akeh, lha niki repot. Akhirnya malah terjadi ndak ridho, ndak rela tukaran itu karena dari awal hukum Islam tidak dijalankan. Kalau dijalankan dia menerima wong ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan hukum. Dan jangan diundat-undat tuh hawa wis didadekne ngene, dadekne ngene ya. Ya itu dulu kan bukan warisan namanya ya, kecuali sebelum meninggal itu bapak wis nata wis le bendak tukaran iki tak toto tek monggo malah penak meninggal ndak usah gegeran. Makanya ini yang dinamakan waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya lek mati ora rebutan warisan tapi wis saling mengerti. Jadi ngoten niku. Nggih, monggo. Kalau waris itu terhadap anak tunggal dari laki-laki atau perempuan apa beda? Anak tunggal. Tunggal ada satunya mungkin laki-laki, satu perempuan, apa beda? Oh, ngoten nggih. Jadi kalau ada orang meninggalkan anak laki-laki, maka itu nanti habis, Pak. Dimek anak lanang niku wau. Misalnya dia meninggalkan harta 8 miliar, maka ibu atau istri yang ditinggal mati suaminya itu tadi mendapatkan bagian 1/8 harta, berarti 1 miliar. Sisa 7 miliar. Siapa yang ngepek? Anak laki-laki. Karena anak laki-laki bagiannya asobah. Asobah itu sisa.
Jadi kalau dihitung ini ada seorang suami mati meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Hartanya berapa? 8 miliar. Istri bagiannya berapa? 1/8. 1/8 dari 8 berarti 1 miliar. Sisa berapa? 7. 7 diberikan kepada siapa? Anak laki-laki bagiannya asobah. Asobah berarti sisa. Berarti yang 7 diberikan anak lagi habis, Pak. Kalau anak perempuan bagaimana? Ada seorang suami mati meninggalkan istri dan seorang anak perempuan. Istrinya mendapatkan 1/8 harta, berarti hartanya misalnya 8 miliar, berarti istrinya mendapatkan 1 miliar. Anak perempuan kalau dia anak tunggal, dia hanya mendapatkan setengah bagian. Itu setengah dari 8 berarti 4 miliar. Masih sisa berapa? Sisa 3 miliar. Yang 1 miliar kan sudah buat ibunya tadi. Sisa 7 kan. Nah, kemudian setengah dari anak perempuan kan setengah dari 8 kan 4. Berarti 4 tambah 1 5, berarti sisa 3. Siapa yang berhak memiliki 3 ini? Ya bukan anak perempuan, juga bukan istri. Tidak. Jadi setengah dari total harta. Terus ngenten, ibu 1/8 dari 8, anak setengah dari 8. Jadi sisanya siapa? Kalau dia punya saudara, si mayat punya saudara laki-laki, ya berarti bagiannya saudara laki-laki. Si mayat masih punya ayah, ya bagiannya bapak, bagiannya ibu, ngoten niku. Makanya nopo to biasanya ora duwe anak lanang ya krana lek duwe anak lanang niku wis ndak nang ndi Pak harta warisane wis entek. Ya dime anake lanang niku wau, entek anak wedok memang hanya setengah. Itu kalau dalam hukum Islam, Pak. Kalau dalam hukum positif ya istilahnya anake ngono mawon ngoten. Dan biasanya ya wis yo ora ana wong tekok ya ora ana wong. Itu harusnya itu masih punya hak yang lain. Nggih, monggo. Jadi ada suami istri meninggal dunia, meninggalkan 3 anak, satu laki-laki 2 perempuan. Semua sertifikat itu yang memegang adalah anaknya si laki-laki. Anaknya yang megang yang laki-laki ini tadi, yang perempuan tidak ikut memegang. Oke, jadi begini. Jadi kalau kasus seperti itu kan namanya berarti ada suami istri meninggalkan 3 orang anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Hitungannya bagaimana? Hitungannya sebetulnya laki-laki kan asobah binafseh, perempuan kalau lebih dari 1 2/3. Tapi karena ada anak laki-laki ikut menjadi asobah bilhoer. Bagiannya bagaimana? Berarti bagiannya didum wong 3 ini dengan komposisi adzakaru mislu hadil unsayain. Ya, berarti yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1 seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka perempuan ini juga punya hak atas tanah itu tadi, Nah, kalau hartanya ini masih dipegang, ini yang laki-laki ini bagaimana?
Ini bagaimana? Ya harus diurus, karena ini tidak boleh jatuh ke sini semuanya. Kudu dibagi. Walaupun komposisinya itu tadi, sing lanang oleh loro, sing wedok oleh cara di duit nih, sama nih sing lanang oleh 2 miliar, sing wedok 1 miliar, karo 1 miliar kan ngonten nggih. Misalnya kalau hartanya itu 4 miliar, pembagiannya seperti itu. Nah kalau kasus seperti ini kan wis digorono ndak oleh dijaluk lah, itu ya harus diselesaikan di pengadilan. Kalau memang ndak diselesaikan baik-baik ndak bisa loh nggih. Nah, di pengadilan agama nanti sudah jelas bagiannya. Oh, sama ini bagiannya podo-podo asobah ya. Jadi 3 orang anak ini bagiannya sama kuatnya. Laki-laki asobah binafseh, yang perempuan krono duwe saudara laki-laki ikut menjadi asobah, tapi asobah bilhuer. Sing lanang oleh loro, sing wedok oleh siji. Nah, penghitungan itu sepundi nggih niku wae diitung. Nggih, ya. Kalau seperti itu ya yang salah ya yang anak laki-laki itu tadi, dosa, nggih. Dosa karena dia menguasai hak orang lain. Oh, meninggal, yang berarti terus yang memegang anaknya ya kudu digenane. Nggih, digenane bagaimana? Pertama, nggih. Ini dulu harus dibagi dulu, nggih. Misalnya nggih, hartanya 4 miliar dibagi dulu. Yang 2 miliar berarti kan milik 2 saudara perempuan itu tadi. Nah, yang 2 miliar milik yang meninggal itu tadi. Nah, kemudian baru dibagi sendiri oleh anak, sudah beda hitungannya, dibagi dewe sekeluarga itu tadi. Nah, tapi yang ini tadi harus disisihkan dulu, digenane. Dulu saat durunge bapakmu mati le, ngono, ponakanku tak omongi, ini bondone mbahmu ki rong dibagi. Nah, kudune aku karo bulekmu ki oleh 2 bagian, aku 1, bulekmu 1, bapakmu loro, sing loro ki dumen sak keluargamu, tapi sing loro balekno ning aku karo bulekmu ngonten. Nah, digenahne ngonten. Itu pun ya kalau digugat ke pengadilan, misalnya kalau tidak bisa secara damai, ya tetap seperti itu hukumnya. Ya menang kita, walaupun menurut saya sudah di makanya ketika disertifikatkan dulu itu bagaimana? Apakah ketika bapaknya sudah meninggal atau belum? Ya itu nanti diruntut Pak, diruntut Bu. Tapi harus jujur, tidak jujur ya tetap kalah. Misalnya, wah ini tuku dewe, ya sudah, wis kalah misalnya loh nggih. Nah, tapi kan ada bukti pendukung di petok D-nya itu dulu pembelian atau warisan itu kan ada. Makanya dulu ketika tanda tangan kan tidak bisa nggih, suwale nama tanpa tanda tangan yang lain. Ini dulu bagaimana tanda tangannya, petungnya piye, harus genah. Apakah ada pembelian? Kalau pembelian mana akta jual belinya dari siapa, kan ada semuanya. Bisa diruntut sejarahnya. Tidak bisa itu tiba-tiba saja mboten saged.